Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang paradigma pemikiran politik Islam yang menjelaskan tiga paradigma, antara paradigma integralistik, paradigma sekularistik, dan paradigma substantif. Kita lanjutkan kajian kita. Pada video ini kita akan berbicara tentang tujuan negara. Dalam Piagam Madinah itu disebutkan bahwa tujuan berdirinya Madinah dalam konteks Madinah sebagai sebuah negara bisa dilihat dari beberapa pasal. Misalnya ada di pasal 15, kemudian pasal 17, pasal 25, dan pasal 47. Keempat pasal ini menunjukkan bahwa tujuan didirikannya sebuah negara dalam konteks ini adalah negara Madinah pada waktu itu adalah yang pertama melindungi dan menjamin warga negara. Pasal 15. Dalam hal ini maka Madinah sebagai sebuah negara didirikan dalam konteks untuk melindungi dan menjamin warga negaranya untuk hidup bisa berdampingan dengan komunitas-komunitas yang majmuk. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menciptakan dan menjaga perdamaian. Itu ada di pasal 17 misalnya. Menciptakan dan menjaga perdamaian ini menjadi tujuan dari negara, karena memang negara tidak akan bisa maju tanpa adanya stabilitas keamanan dalam konteks bagaimana membangun sinergitas antara kawasan tertentu dengan kawasan yang lain, sehingga menjaga perdamaian dalam satu komunitas itu menjadi penting. Misalnya kita tahu bahwa di Madinah itu sangat majmuk, di sana ada umat Muslim, ada umat Kristen, dan ada umat Yahudi, sehingga menciptakan perdamaian di antara para pemeluk agama yang beragam itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga harmonisasi dalam kerukunan dalam komunitas itu terjadi. Yang ketiga yaitu menjamin kebebasan beragama. Pasal 25 dalam Piagam Madinah itu menunjukkan bahwa di Madinah ketika itu yang kita tahu bahwa komunitasnya sangat majmuk, maka Islam sebagai komunitas yang bisa dikatakan berkembang pesat dan hampir menjadi mayoritas, maka Islam tidak dalam posisi untuk memaksakan kehendaknya, sehingga kebebasan beragama dijamin di dalam konteks bernegara Madinah. Oleh sebab itu maka kebebasan beragama itu menjadi sesuatu yang fundamental yang dimiliki oleh setiap individu. Orang tidak bisa kemudian dipaksa untuk berpindah agama tertentu, sehingga kebebasan beragama itu menjadi sesuatu yang harus melekat sebagai hak individu masing-masing setiap warga negara. Yang keempat yaitu mewujudkan keamanan bagi warga negara. Ini juga penting dan itu ada di pasal 47. Kita tahu bahwa di Madinah seringkali terjadi peperangan, baik itu peperangan dilakukan di luar Madinah ya, maupun di dalam Madinah. Misalnya perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi di Lembah Badar, dan perang Uhud ya, perang Uhud itu terjadi di Madinah, meskipun ketika itu masih antara pemukiman dengan di Gunung Uhud itu masih agak jauh ya, tetapi itu masih di kawasan Madinah ya.
Oleh sebab itu maka empat hal inilah yang menjadi tujuan dari didirikannya sebuah negara berdasarkan Piagam Madinah yang disepakati oleh kaum Muslim dan Yahudi serta Nasrani ketika itu. Kalau kita tarik pada konteks Indonesia misalnya, tujuan bernegara itu dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa dilihat minimal ada 5 hal, yaitu mengembangkan kehidupan beragama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian, dan keadilan sosial. 5 hal ini kalau kita tarik pada tataran misalnya kajian makosid akan dekat sekali dengan Kuliatul Khamsah. Misalnya mengembangkan kehidupan beragama di Maqasidus Syariah itu ada satu doktrin di mana adanya hifdzuddin. Ya, hifdzuddin itu dalam konteks untuk menjaga agama. Menjaga agama ini dalam rangka untuk bagaimana mengelola umat beragama di Indonesia, sehingga konteks agama ini menjadi sesuatu yang harus diberikan jaminan bahwa pemeluk-pemeluk agama itu memiliki hak yang sama dalam melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu melindungi segenap bangsa. Melindungi segenap bangsa ini kalau kita dekatkan dengan Maqasidul Ulya atau Maqasidus Syariah itu akan dekat dengan hifdzun nafas, ya. Artinya bahwa melindungi segenap bangsa ini berarti melindungi jiwa raga bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, sehingga hifdzun nafas dalam Maqasidus Syariah itu sesuatu yang fundamental, sehingga nyawa itu menjadi sesuatu yang harus dilindungi, harus dijaga, harus dipelihara, tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak fundamental. Itu yang melindungi segenap bangsa. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum ini sangat luas, ya, sehingga kalau dalam konteks misalnya Maqasidus Syariah itu dalam konteks Daruriyatul Khamsah itu mungkin bisa masuk pada hifdzul mal. Artinya dengan kepemilikan harta itu orang bisa mendapatkan kesejahteraan. Sehingga kesejahteraan itu menjadi salah satu tujuan dasar di mana negara itu didirikan. Karena tujuan dan cita-cita negara Indonesia didirikan ya untuk menjadikan rakyatnya yaitu sejahtera. Oke, selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga sangat jelas dalam Daruriyatul Khamsah itu ada yang disebut dengan hifdzul aql. Ya, hifdzul aql itu artinya menjaga akal. Artinya bagaimana bisa memaksimalkan potensi akal. Dan hal ini tentunya orientasinya adalah untuk pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan berarti dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, ini juga masuk pada bagian yang tidak terpisah dari Maqasidus Syariah. Sehingga semuanya ini kalau kita kembalikan pada Maqasidus Syariah akan ada relevansinya, ya. Sehingga Maqasidus Syariah sebagai sebuah terminologi tujuan dari syariat itu sendiri punya relevansi dalam konteks tujuan didirikannya sebuah negara, ya. Oke, kita lanjutkan Maqasidus siasanya bagaimana. Kalau kita berbicara tentang Maqasidus siasa atau tujuan dari politik Islam, kalau kita tarik pada konteks Indonesia, minimal ada 3 hal. Yang pertama yaitu hifdzul amni, kemudian hifdzul ummah, dan yang ketiga adalah hifdzul mitsaq. Ini adalah
3 poin penting di mana upaya-upaya untuk menjadikan sebuah negara itu tercapai tujuannya kalau 3 hal ini menjadi sesuatu yang terrealisasi dalam tataran terkecil dalam warga bernegara. Oke.